izin. Ini masih izin juga nih, aduh. Susah amat ya. Maaf Pak, tapi kalau menurut saya, Bapak tidak berhak untuk mengatur kesopanan kami dan bertanya. Kalau soal egaliter, menurut saya kebebasan bertanya itu sudah cukup untuk warga. Izin Bang, saya Rizky dari Kompas.com. Pakai izin ya langsung. Siap. Oke, siap. Bang, kan tadi kan sudah disampaikan juga sama rekan saya kalau Polda Metro Jaya akan memproses laporan tersebut. Apakah nanti Bang Rocky siap menghadapi proses hukum tersebut atau gimana, Bang? Terus juga terlapor. Yang lain. Dia nggak dengar pertanyaan Santi itu. Yang lain aja. Yuk, temen yuk bicara hal yang sama, yuk nanya juga tuh. Gimana coba? Dan di sini sore Bang, sore. Pakai izin ya, wartawan. Sore boleh ya? Mestinya egaliter ya. Saya Sore, sering Bang. perhatikan teman-teman kalau jumpa pers pakai izin, nggak usah izin. Anda diberikan hak mewakili publik untuk menanyakan itu pada pejabat publik. Ya, sorry. Sore Bang, saya Rifai Bang dari Voya ID. Bang, laporan Anda di Bareskrim kan ditolak. Tapi kemarin Andi Gani, Kalimat itu laporan Anda di Bareskrim, siapa yang melaporkan Bareskrim? enggak, laporan terhadap Anda di Bareskrim itu ditolak. Pakai bahasa yang benar itu. Laporan terhadap Anda di Bareskrim itu ditolak oleh kepolisian, dan kemarin Andi Gani mengunjungi Bareskrim untuk mencari celah untuk menjerat Abang di pasal terkait IKN, penghinaan terhadap IKN. Menurut Abang apa sih, kan Abang sendiri mengucapkan tadi mendukung penolakan Undang-Undang Omnibus Law ya. Sedangkan Andi Gani sendiri dari tokoh buruh juga, Bang. Gimana Bang menurut Abang? Ya, apa dalil Andi Gani? Apa yang saya bantu? Andi Gani itu mencoba menjerat Abang lewat. Ya oke, tunggu aja kalau cobaannya berhasil tuh, baru saya bisa jawab. Kan dia juga merasa dia masih mencoba apa coba? Coba kasih substansinya tuh. Dia mencoba. Bagaimana saya tanggapi seseorang yang lagi mencoba-coba itu? Ya. Kalau mencari celah hukum di Ya. terhadap omongan Abang terhadap Udah ada dia sebutin celah hukumnya. belum sih, Bang. Ya buat apa saya jawab dong? Ayo, silakan yang lain. Saya buka kesempatan, nggak usah pakai izin, langsung aja tanya. TV1, silakan. Sebutkan namanya. Saya Leo dari TV One, mau bertanya terkait dengan tadi kan dari PDI sendiri ada melarang, apakah itu salah satu melarang Pak Andri Gerung untuk apa dengan mahasiswa seperti itu, karena kan Pak Andri Gerung yang di Jogja, betul. Nah, apakah itu merupakan salah satu upaya dari PDI untuk menyentil atau menyinggung terkait dengan sindiran kepada presiden, dan kemudian ini ada juga ada opsi gugatan hukum. Nah, ini bagaimana tanggapannya? Kenapa juga nggak tanya pada PDIP gitu? Menurut Rocky PDIP kan itu PDIP yang punya pengetahuan tuh. Kenapa dia larang kan? Kan justru itu yang saya tanya. Kenapa PDIP melarang saya untuk memberi ceramah? Saya bertanya itu supaya saudara tanyakan pada PDIP. Masa saya tanya ke saya kan? Coba dong itu ini nih. So Hasto jangan upayakan dong, jangan hukum dong segala macam. Kan dia berupaya pakai jalur itu. Coba betulin kalimatnya. Menurut abang bagaimana? Bagaimana saya jawab itu? Hal yang memang formil dia melakukan langkah hukum itu. Ya udah. Kan Anda mau saya menjawab di luar jawaban yang standar. Saya hormati. Padahal cuma itu jawabannya. Nanggap nggak? Yes. Sorry ya, saya supaya tajam. Kalau enggak nanti headline-nya menceng-menceng itu. Atau saya bilang, ya persilahkan Hasto bertanya. Lalu Anda sebut Rocky Gerung mempersilahkan Hasto melakukan langkah hukum. Itu apa beritanya? Itu kan nggak ada nilai berita. Memang begitu harusnya. Kan pertanyaan jurnalistik itu harus menimbulkan pertanyaan baru supaya berkembang. Pak, saya Vika dari Kompas.com. Mau tanya Pak, itu Pak, ini kan Bapak juga dilaporkan ya Pak. Lalu langkah apa yang akan Bapak lakukan? Apakah melaporkan balik atau bagaimana? Semuanya kompas standar cara bertanya.
jawab, saya akan ambil langkah 1000 untuk kabur. Mau you tulis nggak coba? Kan nggak masuk akal tuh. Jadi pertanyaan pun jangan standar deh itu. Udah minta izin standar pula pertanyaannya. Kok aku nyoba kali kedua deh. Jangan galak-galak lah Bang Rocky. Enggak, saya nggak galak, saya tegur. Teman-teman pada jadi jiper gara-gara Bang Rocky menanggapnya seperti mohon maaf ya Bang Rocky ya. Bang Rocky salah satu narasum yang agak menyebalkan siang ini ya. Saya jujur aja nih Bang Rocky. Pertanyaan kalian juga menyebalkan. Tidak cerdas. Gini Bang Rocky, ini saya melihatnya kalau Bang Rocky serius diproses oleh Polda Metro Jaya dan berakhir di pengadilan, ini menciptakan ketakutan bagi publik untuk juga menyampaikan kritik gitu terhadap pemerintahan yang saat ini. Apakah kalau menurut Bang Rocky hal kekhawatiran publik itu jadi kenyataan seandainya ini berlangsung sampai ke pengadilan nanti gitu, karena kan kami juga pekerjaannya juga termasuk salah satunya sebagai watchdog yang dibilang oleh Bang Hersu bolak-balik di sesi bersama Bang Rocky gitu. Iya itu yang gini nih, kan kita bisa antisipasi undang-undang apa yang mau dipakai tentang kegaduhan itu. Aku tambah satu lagi ya Bang Rocky. Kemarin saya doorstop di depan Pak Mahfud. Pak Mahfud bilang kalau seandainya betul yang di Barreskrim ditolak karena harus ada pengaduan langsung dari Pak Presiden. Tapi kata Pak Mahfud, kalau ini terus-menerus menjadi polemik publik, tidak tertutup kemungkinan bisa diproses. Gitu. Artinya kan ada celah untuk memproses hukum itu. Saya tidak menanyakan detail mengenakan pasal apa gitu. Sekarang Anda tanya nggak? Kegaduhan yang dimaksud Undang-Undang 46 itu setara nggak dengan polemik publik? Tanya dong pada Mahfud. Apa itu yang disebut social origins, asal usul dari pasal 14-15 Undang-Undang 46? Tanya pada dia. Kalau tidak menimbulkan polemik itu dasarnya adalah perselisihan. Yang dimaksud oleh undang-undang itu kegaduhan itu keinginan pemerintah Belanda untuk mengendalikan polemik publik. Kan itu intinya tuh. Jadi anakronis keterangan Pak Mahfud. Bilang Pak Mahfud kok anakronis ya? Itu pentingnya wartawan scrutinizing apa yang dia ucapkan itu. Masa polemik dia kegaduhan? Anda setiap hari Anda bikin headline polemis kok isinya tuh. Jadi itu tuh. Jadi lihat original intent dari pasal tentang penghinaan itu, tentang kegaduhan itu, atau apa istilahnya itu, selain kegaduhan seperti apa, keonaran itu pada undang-undang tahun 46 itu intensinya apa pada waktu itu? Nanti ada polemik tentang disertasi seseorang itu menimbulkan kehebohan publik, maka kena undang-undang 46 tuh bisa. Oke, fair kan? Menyebalkan nggak jawaban saya? Ah, Santi. Ayo, silakan yang lain. Oke, kalau jangan cukup, ya silakan. Kalau izin, Ini kenapa masih izin juga nih? Aduh, itu sama jangan. maaf Pak, tapi kalau menurut saya Bapak tidak berhak untuk mengatur kesopanan kami dan bertanya. Kalau soal egaliter, menurut saya kebebasan bertanya itu sudah cukup untuk wartawan. Tapi kalau untuk manner, menurut saya Bapak tidak perlu untuk mengatur kami. Silakan. Izin ya Pak? Tidak, saya tidak izinkan. Iya, oke. Oke. Hanya karena persoalan izin saya tidak diizinkan bertanya Pak. Izin saya bilang tidak diizinkan. Oke. Itu malah lebih tidak egaliter Pak, mohon maaf. Artinya Anda tidak perlu izin kalau gitu. Bilang aja saya mau bicara itu. Kenapa Anda minta izin? Teman-teman yang izin tadi tetap diizinkan bertanya Pak. Tidak, saya tidak izinkan. Saya koreksi dulu. Baik. Enggak, terima kasih Pak, terima kasih.